Shalom, saudara dan saudari, selamat datang kembali. Pernah makan makanan enak banget, tapi suasananya tegang, dingin, atau bahkan penuh konflik? Pernah juga makan sederhana bareng orang yang kamu sayangi, dan rasanya justru hangat dan memuaskan? Hari ini kita belajar bahwa bukan soal apa yang ada di meja, tapi siapa yang duduk di sana, dan bagaimana kasih itu hadir dalam hidup kita. Karena sesungguhnya, keserakahan bisa bikin kenyang secara materi, tapi tetap bikin jiwa kelaparan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 15 ayat 16 sampai ayat 17. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Keserakahan membuat jiwa lapar. Di zaman dulu, anak lembu tambun adalah simbol kemewahan. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 23 mencatatnya sebagai makanan istimewa di istana. Dan dalam Lukas pasal 15 ayat 23, itu jadi tanda pesta perayaan. Tapi bahkan hidangan paling mewah nggak ada artinya kalau suasananya penuh kebencian atau kepentingan diri. Sebaliknya, sepiring sayur sederhana bisa jadi luar biasa kalau dimakan dalam kasih. Itulah kebalikannya dari apa yang ditawarkan keserakahan. Keserakahan bisa membeli banyak hal, tapi nggak bisa memberikan kepuasan sejati. Bisa memenuhi meja makanmu, tapi tetap membuat jiwamu kosong. Karena keserakahan berpusat pada diri sendiri, sementara kasih selalu memberi. Dan sebanyak apapun yang dimiliki oleh orang serakah, ia tetap nggak bisa merasakan damai dan sukacita seperti yang dialami oleh orang yang hidup dalam kasih. Ayat ini juga menegur cara berpikir yang terlalu sederhana, yang menganggap kekayaan selalu berarti diberkati Tuhan. Itulah yang dipercaya teman-temannya Ayub. Bahkan murid-murid Yesus pun kaget waktu Yesus bilang bahwa kekayaan bisa jadi penghalang rohani. Dalam Lukas pasal 18 ayat 25 sampai ayat 27, Yesus berkata, "Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Tapi, sebenarnya, Amsal ini nggak sedang menyerang kekayaan. Dia sedang meninggikan kasih. Di dunia yang penuh ketidakadilan dan absurditas, bahkan sepiring sayur dengan kasih dan takut akan Tuhan bisa jadi pesta besar. Seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernah nggak kamu lihat seseorang yang makin kaya, tapi justru makin nggak bahagia? Apa kamu juga pernah ngerasain sendiri bahwa kasih jauh lebih memuaskan dibanding kemewahan? Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sadar kadang-kadang pekerjaan atau proyek besar bisa mengorbankan waktu kami dengan orang-orang terdekat. Kami juga kadang tergoda memilih untung, walau harus merugikan orang lain. Tapi Engkau justru melepaskan kuasa-Mu demi mengasihi kami. Tolong kami supaya kami nggak pernah memilih uang daripada kasih. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.